Jumpa lagi ya bersama dengan saya di video kali ini. Di video sebelumnya saya menceritakan tentang bekerja di perusahaan Dubai di UAE ya. Yang pertama kali dengan perusahaan yang baru ya. Itu perusahaan Inggris namanya Windridge Offshore. Windridge Offshore ini tepatnya ada di Sharjah Port Khalid di Dubai ya. Begitu teman-teman. Jadi dengan video kali ini saya akan melanjutkan tentang cerita waktu join di situ. Jadi begitu teman-temannya orang Indonesia yang ikut join itu pulang, jadi saya terus bertemu lagi dengan teman-teman yang baru ya, teman-teman yang baru, suku bangsa yang baru. Di situ ada orang Ukraina, ada orang India, Sri Lanka, Filipina, dan Inggris. Karena ada satu orang Inggris, orang kepercayaan juga ya. Jadi waktu saya join di situ tidak serta-merta jadi kapten, jadi saya jadi officer dulu. Jadi teman-teman, begitu berjalannya waktu ada kira-kira seminggu di Sharjah Port Khalid itu, Sharjah Port Khalid di Dubai, kapal itu berganti flag atau bendera. Yang awalnya bendera berkebangsaan Indonesia, sekarang dia mengganti flag berkebangsaan Moroni. Moroni itu enggak tahu daerah mana, saya pun enggak pernah googling di mana ya Moroni itu. Jadi berganti flag lah kapal itu. Jadi bagi kami tidak masalah sih dia berganti flag apapun itu. Ya singkat cerita, jadi di saat kami sudah oke semua, sudah berjalan 2 minggu ya lebih kurang begitu, akhirnya kapal ini beroperasi. Dan saya karena masih baru di Teluk Persia, nggak mungkin lah saya sudah menguasai semuanya ya wilayah itu, karena ini wilayah baru. Dan waktu itu saya masih, orang kekinian bilang ya masih cupu kalau di offshore, karena di offshore itu adalah pekerjaan pertama saya. Bagaimana sih caranya di offshore? Oke, jadi saya jadi chief officer, yang kaptennya ikut dari Miri itu dia menjadi chief officer, dia menjadi kapten, dan artinya dia memberikan training bagaimana caranya kita ke luar negeri. Waktu itu kapal kami dipakai oleh perusahaan Iran. Perusahaan Iran namanya IOOC, Iranian Oil Offshore Company. Jadi kapal kita akan beroperasi di daerah perairan Iran saja ya. Karena perusahaan kita, perusahaan inti ini Windridge Offshore, yang dimiliki oleh perusahaan Inggris, basisnya di Inggris. Dia bergerak di bidang bagian drilling. Drilling itu atau pengeboran minyak di tengah laut ya. Begitu teman-teman. Jadi dia mempunyai 4 rig, jack up rig ya. Rig itu seperti tongkang, nanti saya akan kirim dia punya gambar. Apabila ditarik di air, dia mempunyai kaki 3, ada yang kaki 4. Apabila sudah di posisi, dia diturunkan kakinya dan badannya dia terangkat di atas air. Jadi dia tidak bakal kena ombak begitu ya teman-teman. Jadi kita akan beroperasi di sana karena sudah diberitahukan dari perusahaan dan kapten yang lama ini yang akan memberikan training bahwasanya kita akan operasi di pengeboran minyak lepas pantai seperti itu. Jadi di saat kami berangkat dari Sharjah Port itu, kami langsung ke daerah Iran. Itu daerah yang pertama kali saya pergi ya, di daerah Iran, namanya Siri Island atau Pulau Siri, namanya Siri. Kalau di
Iran, pulau itu dibilang ras, ya, ras biasa, RAS, di ras Siri. Cuma kalau bahasa Inggris kan di peta itu ya island, jadi Siri Island. Jadi pertama kali kami ke sana membawa kargo kecil dari Dubai, dan begitu kami ke sana diberitahukan begini caranya, kita melapor port control di tempat yang akan kita tuju, dan apakah informasi instruksinya kita seperti apa. Jadi dari situ saya belajar, saya tulis, dan cara laporannya seperti apa. Juga kami begitu sandar di pelabuhan itu, kami disuruh membawa barang ke satu platform. Ada nama platform pengeboran itu di rig ya, pengeboran minyak lepas pantai, membawa kargo itu, dan bagaimana cara sandarnya ke pengeboran minyak lepas pantai ya. Jadi cara menyandarkan kapal di rig lepas pantai itu, ada ombak atau tidak ada ombak, kita tidak boleh terbentur. Sebab di rig ini dia itu mempunyai sistem piping ya. Pipanya itu mempunyai pengunci otomatis di saat ada benturan. Ya. Jadi memang kunci otomatis itu mungkin ada 2 atau 3 tempat. Jadi apabila ada benturan, dia langsung otomatis close. Begitu. Jadi apabila kita ada terjadi kesalahan seperti ini, ada terjadi benturan, itu otomatis close dan dia tidak menyuplai minyak ke darat. Dan bisa diketahui karena apa, di setiap platform itu di Iran dia mempunyai CCTV ya teman-teman, CCTV, dan CCTV itu langsung ke kantor pusat pengendalian ya. Sebab platform-platform itu ada yang ditempati orang, ada yang berawak begitu ya, ada yang kosong. Jadi caranya seperti itu. Jadi kita nggak boleh kasar-kasar ya, walaupun itu besi semua, nggak boleh kita terbentur di situ. Kalau ada ombak nggak boleh sandar, sebab itu akan ada automatic close. Dia punya pipa-pipa pengeboran di dalam air. Jadi berjalannya waktu, mulailah kami jalan ke Kish Island. Itu masih di Iran. Kish Island itu berada di Iran juga, tempatnya lebih ramai lagi daripada Siri Island. Siri Island itu kecil. Jadi Kish Island itu Siri Island, kita tidak boleh jalan ke darat lewat gate, kita tidak boleh sembarang, karena di daerah itu daerah militer. Semua pulau-pulau di sana dilengkapi oleh militer dengan persenjataan berat ya, yang pakai tangan begini terus diputar dengan orang sambil duduk, itu semua ada di sana. Jadi kita tidak boleh sembarang masuk karena kita bisa dicurigai sebagai mata-mata. Jadi kami sebatas gate aja ya, pintu. Jadi teman-teman, akhirnya kapal kami dari rig itu bawa lagi barang ke mana gitu. Jadi kita masuk ke Kish Island seperti itu. Kish Island lebih besar lagi ya kotanya. Kish Island lebih besar kotanya. Kita boleh dapat izin, sempat jalan ke mall. Jadi waktu itu saya sempat jalan-jalan ke mall dan melihat ya lumayan lah di pulau ya. Dan terus berjalannya waktu, kita masuk ke Bandar Abbas. Kalau mungkin Anda pernah dengar Bandar Abbas di Iran, saya sudah ke sana ya. Itu tepatnya di dekat Selat Hormuz. Waktu saya di video sebelumnya saya cerita ya, masuk Selat Hormuz itu nggak jauh dari Bandar Abbas. Jadi begitu perjalanan kami bekerja berhari-hari dan berminggu-minggu, dan kami sampailah ke perbatasan Irak sana ya, ke Kar Island. Kar Island itu sudah paling ujung Iran, perbatasan Irak yang dulu perang-perang sama Amerika itu ya, dekat Sungai Tigris. Jadi perbatasan itu dekat pulau Sungai Tigris ya teman-teman. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Tidak terasa berjalan waktu sudah sampai
2 bulan lebih seperti itu saya belajar dan saya sudah memahami cara mengirim email atau cara mengorder setiap barang lewat email ya. Jadi bagaimana caranya kita minta makanan, begitu sampai di darat makanan itu sudah sampai provision ya. Jadi kita tinggal ambil aja. Jadi sorry teman-teman, sudah terlewat sedikit. Jadi waktu kami ke Iran itu setiap 2 minggu kami balik lagi karena harus mengambil provision makanan kami ya. Jadi setiap 2 minggu balik ke Dubai, balik lagi ke Iran, kembali lagi ke Dubai, seperti itu teman-teman. Jadi saya makin banyak belajar dan akhirnya waktu seminggu pertama saya dicoba untuk manuver kapal itu merapat ke platformnya pengeboran minyak itu, ternyata ya bisa karena kapal itu ringan aja, beda dengan kapal tugboat. Kapal tugboat dia jenisnya agak berat, dia terbuat dari besi. Kalau kapal crewboat ini dia terbuat dari aluminium. Ya, ingat teman-teman, aluminium. Draft itu artinya batas air yang masuk ke dalam air itu, batas air atas masuk ke dalam air itu kalau crewboat cuma 1,20 meter. Sedangkan tugboat, kalau tugboat yang besar sampai 3,40 meter, ada 3,80 meter. Jadi sangat ringan kapal itu. Dengan tenaganya besar, ya mesinnya besar. Jadi kita harus hati-hati sebab begitu kita masuk handle untuk mundur atau maju, dia kuat sekali dorongannya. Jadi kita hati-hati untuk merapat. Kemudian di kapal itu ya seperti tugboat dia banyak ban mobil atau ban pesawat itu yang didesain sedemikian rupa, diikat dengan tali kawat sehingga itu menahan benturan-benturan di kapal ya. Jadi berjalannya waktu saya sering dikasih pelatihan, artinya dikasih tahu tata cara untuk sebelum sampai ke rig yang mana kita sudah melapor sebelum sampai, karena begitu kita sampai barang langsung di loading atau di discharge ya, dibongkar atau dimuat. Kita cuma membawa barang-barang kecil ya. Kalau bawa kontainer itu kontainer yang separuh 10 feet ya seperti itu, atau 20 feet satu untuk provision di kapal-kapal besar, di rig, begitu di rig. Jadi teman-teman seperti itulah. Dengan berjalannya waktu tidak terasa sudah 2,5 bulan dan akhirnya waktu kami balik ke Dubai mengambil bahan makanan lagi untuk kapal kami dan untuk disuplai ke rig pengeboran minyak. Jadi dari pihak perusahaan mengatakan yang mana, Markus, kamu tanggal sekian di 2 minggu berikut ya, kira-kira seperti itu, kamu akan balik cuti karena kita tidak boleh lama-lama di sini karena perhatian untuk family itu harus ada. Jadi saya bertanya sama mereka, apakah boleh diperpanjang? Oh, tidak bisa, karena kita apabila bekerja waktu yang lama di dalam pekerjaan kita, pikiran kita itu akan banyak terganggu dan banyak memikirkan tentang keluarga sehingga pekerjaan itu tidak begitu baik jadinya ya. Oke. Jadi begitulah teman-teman ceritanya. Selama saya join di sana sudah banyak pengalaman, dinyatakan sudah oke. Dan akhirnya waktu kapal kembali dari Iran lagi masuk ke Dubai, saya dijemput oleh agen karena saya sudah dapat email. Begitu saya sampai memang langsung akan diantar ke hotel ya, karena penggantinya pun sudah ada dari India. Jadi begitu saya sampai ke Sharjah Port Khalid, Sharjah nama daerah, Port Khalid itu pelabuhan Khalid ya di Dubai ya. Jadi saya dijemput dan dibawa ke hotel. Kira-kira saya ada 2 hari di hotel yang bagus, makan tidur, dan akhirnya mendapatkan tiket untuk pulang ke Indonesia. Jadi waktu pulang ke Indonesia itu perusahaan langsung memberikan gaji 2 bulan. Wah, saya berpikir lagi,
Maaf agen, saya bilang, ini saya kan gaji akhir bulan, kenapa ada 2 amplop? Itu karena kamu cuti 1 bulan, 1 bulan itu tetap digaji. Wah, saya bilang ini mantap kalau begini. Jadi waktu saya cuti, gaji pun waktu cuti dibayar, gaji full dibayar, seperti itu. Jadi teman-teman, nanti saya sudah dijanjikan akan menjadi kapten, apalagi masuk lagi. Jadi begitu saya pulang dari Dubai, saya baru merasakan naik pesawat yang besar ya. Dari Dubai, pesawat itu seperti ini, ada kepalanya di atas, jadi termasuk 2 tingkat ya. Termasuk 2 tingkat, itu kayak VIP di atas ya. Cuman saya tidak di VIP, di bagian ekonomi kelas di bawah. Itu teman-teman, penerbangan dari Dubai 9 jam apa 9 jam setengah ya. Karena nggak ada keagenan di Indonesia, jadi saya dikasih tiket cuman sampai ke Singapura. Dan dari Singapura saya sudah booking tiket, dan mereka perusahaan itu tanya lagi, kamu boleh booking tiket sendiri dan kamu bikin catatan di situ berapa tiketnya, berapa hotel kamu menunggu sehingga kamu sampai di rumah. Saya bilang, wah, perusahaan lumayan bagus ya. Jadi saya pun tidak memanfaatkan keadaan yang ada, jadi saya hanya memberikan yang real saja ya. Jadi waktu sampai di Singapura, karena sudah kemalaman, saya cari hotel, booking tiket, dan penerbangan besok. Jadi saya cuma ambil catatan bill ya, bill of ladingnya dari hotel, biaya makan saya semua, dan akhirnya berangkatlah pesawat ke Jakarta. Karena di Jakarta hanya menunggu saja di bandara beberapa jam, dan saya terbang ke Manado. Begitu. Jadi teman-teman, nanti saya ceritakan keseruannya setelah saya cuti dan mendapatkan informasi untuk kembali lagi ke Dubai, dan saya dijanjikan untuk menjadi kapten di kru boat yang sama yang saya bawa. Jadi teman-teman, perusahaan ini sangat bagus karena di saat kita pulang cuti, dia suruh perhitungkan kita punya ongkos perjalanan, taksi apabila kita singgah di hotel belum dapat angkutan, pesawat atau penerbangan ya. Dia suruh itu semua kita cover dulu, terus nanti kita buatkan catatan yang mana pengeluaran sekian dan dikurs ke dalam US dollar. Nanti begitu kita balik ke perusahaan, balik ke Dubai, baru kita sodorkan apa yang menjadi pengeluaran. Jadi teman-teman, ini makin seru aja ya perusahaan ini. Jadi kayaknya saya berpikir mungkin saya akan lama di situ, dan akhirnya saya sudah sampai di Singapura. Waktu itu saya memberikan informasi, kirim, waktu itu kita menggunakan aplikasi apa, Line ya, kasih informasi ke Dubai yang mana saya sudah sampai di Singapura. Begitu saya ke Indonesia, saya informasikan sudah sampai di Jakarta, dan akhirnya saya informasikan saya sudah sampai di rumah. Oke, terima kasih, selamat kamu bercuti, selamat kamu sudah vacation bersama dengan family. Oke, nanti apabila kamu akan kembali kapan, nanti kita kirim email. Jadi yang pasti kamu di sana standby 1 bulan. Jadi tidak usah berpikir di pekerjaan, pikir dulu tentang keluarga. Jadi seperti itu teman-teman ya, enaknya kita keluar ke luar negeri yang perusahaannya agak perhatian dengan pekerja. Teman-teman, nanti sampai jumpa di video selanjutnya, yang mana akan saya kembali dari Indonesia menuju ke Dubai dan join lagi bekerja di situ. Makin banyak pengalaman dan keseruan-keseruan yang akan saya ceritakan di sana ya, sampai saya berhenti dari perusahaan itu dan kembali ke Indonesia lagi. Seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga tidak bosan-bosannya. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.